Baik, selamat sore, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHMAKes. Jadi saya mau menjelaskan ya bahwa BPSMKJB sampai saat ini adalah pemilik sah dari atau pihak yang berhak untuk berada di atas tanah atau lahan Sepak Dago ini. Ya, jadi tanah ini adalah tanah negara di mana BPSMKJB sudah melunasi kewajibannya kepada negara untuk menggunakan dan mengelola tanah itu untuk pendidikan. Ya, jadi bagaimana mungkin tanah negara yang hak pengelolaannya dan hak untuk penggunaannya ada pada BPSMKJB sekarang dilakukan suatu serangan oleh oknum TNI yang diduga kuat oknum TNI yang membantu ya ormas-ormas di sini tentu sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena seorang TNI itu harusnya mengamankan negara ya, bukan membantu penyerangan terhadap Dago. Saya katakan oknum ya, oknum TNI yang diduga kuat membantu. Dan yang lucu sekarang katanya yang sekarang menduduki ini adalah dari PT Geraha Multi Insani yang katanya sudah membeli atau beralih haknya dari Perkumpulan Lyceum Kristen. Nah, kalau dia bilang katanya sudah belinya dari 2015, ya katanya ini kita cek lagi. Kok saya waktu itu mendapatkan permohonan eksekusi masih dari Perkumpulan Lyceum Kristen, di mana kita pada akhirnya melakukan permohonan bantahan terhadap eksekusi pengosongan. Seharusnya kalau memang katanya itu milik PT Geraha Multi Insani dari 2015, kenapa di 2017 ya itu kita masih fight-nya melawan PLK? Ada dugaan permainan apa? Kalau bahkan yang melakukan permohonan, karena dasar surat kuasanya kan masih dari Perkumpulan Lyceum Kristen waktu itu ya, dasarnya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada yang terbaru ya, putusan saya akan sampaikan bahwa BPKSMKJB ini telah memenangkan permohonan eksekusi ya jadi waktu itu sempat dilakukan permohonan eksekusi, kemudian kita menang dengan bantahan eksekusi melawan Perkumpulan Lyceum Kristen PLK. Tertanggalnya surat kuasa khususnya kepada kantor Henry Sulaiman ini adalah kuasa khusus tertanggal 14 Juni tahun 2022. Ya, dan saya akan bacakan di sini ya bahwa kita memang sudah menang. Jadi di sini jelas ya dinyatakan bahwa dalam putusan tersebut ini sudah dijelaskan ya bahwa surat yang pernah terbit di sini saya akan sampaikan ya. Jadi di sini ada kata-kata mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ya. Menyatakan ya. Di sini ada jelas ya, menyatakan sebentar ya. Kita bisa lihat sebentar putusannya. Nah, di sini ada ya, dalam provisi mengadili ini ya, menyatakan gugatan provisi pembantah tidak dapat diterima dalam eksepsi, menyatakan eksepsi terbantah tidak dapat diterima untuk seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian, menyatakan pembantah adalah pembantah yang baik dan benar, menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus nomor 50 Perdata X putusan 2020 PN Bandung Jo nomor 47 Perdata G 2017 PN Bandung ya, Jo nomor 482 Perdata 2017 PT Bandung, Jo nomor 1395 K Perdata 2018 Bandung yang katanya dia pakai putusan 47 itu ya tertanggal 27 Agustus 2021 tidak berkekuatan hukum. Ya, tidak berkekuatan hukum dan dibatalkan ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang mau eksekusi sudah dibatalkan ya, kemudian dia mencoba dengan kekuatan-kekuatan yang diduga kuat dengan Ormas dan TNI. Kemudian yang lucunya lagi kalau katanya PT Insani adalah pemilik ya dan dia ngambilnya dari PLK, ini apa bedanya dengan saya kasih analogi seperti ini.
PLK ini adalah pihak yang tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing untuk mengalihkan atau menjual tanah Semak Dago itu. Karena apa? Karena dasar dia untuk menyatakan bahwa dia berhak atas tanah Semak Dago itu sudah dinyatakan, aktanya itu sudah dinyatakan palsu ya, atau isinya tidak benar. Kenapa dibilang begitu? Karena udah ada putusan pidananya ya. Di sini sudah ada ya putusan pidananya. Saya akan jelaskan di sini ya, putusan pidana Gustaf ya. Nah, jadi dalam putusan ini sudah dijelaskan ya, saya akan bacakan ya. Bacakan nih ya. Putusan pidananya. Saya akan sampaikan mengenai putusan pidana Gustaf ini ya. Jadi di sini saya kasih tahu dulu ya, bahwa dari PLK ini intinya mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku sebagai penerus daripada HCL. Padahal HCL udah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, sehingga tanah tersebut sudah dilakukan nasionalisasi ya, menjadi milik negara. Kemudian Semak Dago sebagai pemilik hak prioritas karena menguasai tanah itu sejak tahun 1952 ya, dan akhirnya mendapatkan hak setelah menyelesaikan kewajiban kepada negara untuk melakukan pengelolaan untuk di bidang pendidikan ya, untuk membina ya, mencetak anak-anak muda generasi bangsa ya, dan sekolahan ini sudah berdiri sudah sangat lama. Masa sekarang ada seorang PT yang tiba-tiba ngaku-ngaku katanya beli atau sudah memiliki dari PLK. Loh, kalau dia beli dari PLK dia salah dong. Dia sudah tahu ada sengketa PLK dengan Semak Dago, dan itu kan masuk berita terus. Kalau dia bilang nggak tahu, nggak mungkin. Masa tanah sengketa dia beli, nah notarisnya juga siapa ini yang bikin? Mana bisa tanah sengketa diperjualbelikan? Kemudian apalagi ternyata dikalahkan dan dinyatakan PLK ini sebetulnya tidak punya legal standing oleh putusan pidananya dan sudah sampai tingkat PK. Ya, nah ini yang saya mau jelaskan. Dan saya akan bacakan, ini ada buktinya, ya, ada buktinya atas putusan tersebut ya. Mengadili, menyatakan terdakwa Gustaf Pati Lohi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dan ini semuanya dikuatkan sampai dengan tingkat PK. Ya, jelas ya. Jadi ini ada putusan pidananya ya, teman-teman, ada putusan pidananya. Nah, sekarang bagaimana mungkin PLK yang sekarang tiba-tiba katanya mengaku-ngaku punya legal standing sebagai penerus daripada HCL sudah tidak punya legal standing dengan dinyatakan bahwa akta itu isinya tidak benar, akta yang menyatakan dia punya legal standing dengan HCL. Lah, artinya barang ini ilegal. Nah, kalau sekarang katanya PT tersebut yang sekarang menduduki ya, dan diduga dibantu oleh oknum TNI ya, yang saat ini melakukan dan menduduki secara ilegal ya, secara ilegal, yang mengaku dari PT Graha Multi Insani yang katanya sudah mendapatkan hak dari PLK. Loh, putusannya kan udah jelas PLK ini nggak punya legal standing dan tidak berhak atas tanah itu. Berarti kalau beli dari yang tidak punya legal standing dan tidak punya hak, sama aja begini. Orang nih ya, orang beli motor curian, penadah dong, ya kan? Nah, ini sekarang pihak ini beli dari pihak orang yang sebenarnya nggak punya legal standing. Berarti seolah-olah dia kasih duit ke PLK ini, dia beli tanah milik orang lain. Ya, yang mana sebenarnya PLK nggak berhak jual. Ya, kok bisa diduga kuat ini malah di backup oleh TNI. Ya, Ormas masuk untuk eksekusi kan sudah tadi saya bacakan juga, sudah kalah dia. Ya, sudah dinyatakan nggak bisa eksekusi lagi. Jadi secara perdata sudah kalah, secara pidana sudah kalah. Jadi pakai
hukum rimba. Apa jadinya hukum di Indonesia kalau pakai hukum rimba? Ya, sekian. Jadi kita mohon dukungan dari netizen, dari masyarakat Indonesia, karena no viral no justice. Tolong bantu. Ya, mohon Panglima TNI, ya, mohon Panglima TNI untuk segera menindak anggota-anggota TNI yang diduga kuat menjadi oknum-oknum yang membantu hukum rimba, ya, di mana PT yang seharusnya diduga kuat sebetulnya melakukan, yang diduga kuat ini ya, ada perbuatan pidana juga di sini, ya, memasuki pekarangan orang dan sebagainya, ya, jelas-jelas ini dinyatakan adalah milik Semak Dago. Sekarang gerbang dirusak, berarti kan sudah ada terjadi perusakan 170, memasuki pekarangan orang lagi secara paksa. Kok dibiarin? Kok polisi diam saja? Apakah gara-gara ini ada dugaan oknum TNI sehingga polisi tidak berani bergerak? Ya, ini kan tempat tanah yang digunakan untuk pendidikan anak-anak. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini jangan sampai trauma. Bagaimana anak-anak bersekolah? Ya, sementara tempatnya banyak diduga diduduki oleh orang-orang seperti itu. Ya, ini udah jelas dong ada pidananya. Ibarat rumah, gerbang dan sebagainya, ada dugaan perusakan, ada dugaan penganiayaan atau pengeroyokannya. Ya, kemudian dia tidak ada yang membantu. Kok aparat diam saja, seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang berusaha, ya, masuk dan mendiami tanah negara yang sebetulnya sudah dimenangkan juga oleh BPK SMKJB sebagai pihak yang mengelola untuk pendidikan anak-anak bangsa ini. Kenapa istilahnya ini tidak dilakukan satu tindakan, ya, untuk boleh dibilang membantu, ya. Dan di sini saya sampaikan ada buktinya lagi, ya. Ada surat ini tanggal 21 Februari 2024 terbaru. Ini dari mana ini? Menteri Keuangan Republik Indonesia, ya, yang memberikan hak prioritas untuk pendidikan anak-anak ini untuk Semak Dago, ya. Menteri Keuangan Republik Indonesia ini negara nih, ya. Jadi di mana wibawa negara? Bagaimana mungkin ini aparat-aparatnya membiarkan ada pihak swasta yang diduga kuat tidak membeli sesuatu tanah dari pihak yang legal, yang tidak punya legal standing, didiamkan? Di mana wibawa negara di sini? Polisi yang seharusnya melindungi negara, TNI harusnya melindungi negara, bukan melindungi dugaan oknum-oknum yang mengambil atau mencoba menduduki tanah atau lahan yang sesungguhnya lahan ini sebetulnya untuk mendidik dan mencetak tunas-tunas bangsa yang baru, mencetak akhlak yang mulia untuk anak-anak. Ini malah anak-anak ini bisa jadi trauma, dicontohkan bahwa hukum bisa dilakukan dengan hukum rimba dan kekerasan. Apa jadinya hal seperti ini? Ya, di sini surat itu jelas disampaikan, ya. Jadi di sini saya bacakan, ya. Sehubungan dengan surat sebelumnya, ya. Jadi ini udah disampaikan permohonan dukungan dalam rangka pengamanan hak negara atas tanah tersebut, ya. Jadi di sini Kementerian Keuangan pada intinya, ya, meminta perlindungan dan menyatakan bahwa hak ini diberikan kepada BPK SMKJB untuk menduduki aset tersebut, yang mana sejak tahun 52, bayangkan sejak tahun 52 sampai kemarin dibiarkan, ya, ada dugaan penyerangan tersebut sehingga merugikan Semak Dago dan anak-anak, ya. Ini boleh di shoot, ya, suratnya, ya, jelas di sini ada permintaan untuk negara, ya, dari Menteri Keuangan, ya. Ini boleh di shoot, ya, dari Menteri Keuangan, ya, jelas, ya, minta supaya dukungan, ya, supaya ini aset memang harusnya diamankan, ya. Nah, jadi ini kan terbalik dong, ya. Harusnya oknum TNI dan kepolisian menjaga tanah negara, bukannya malah membantu, ya, dari oknum TNI, ya, diduga membantu sekelompok ormas justru untuk merebut atau merampas dari negara, di mana justru tanah tersebut ini sudah menjadi hak prioritas atau hak yang digunakan oleh BPSMKJB untuk mendidik dan cetak anak-anak bangsa. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon perhatian, karena no viral no justice dari Panglima
TNI, kemudian kita juga minta tolong kepada Bapak Kapolri, kemudian kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Kapolda, Pak Kapolrestabes, ya, dan pihak-pihak yang lain, dan para pejabat-pejabat lain, Menko Polhukam, dan sebagainya, untuk memperhatikan dan bertindak turun tangan dan tegas demi menyelamatkan anak-anak yang sekarang sedang bersekolah sehingga terganggu kegiatannya, dan menjaga aset negara ini. Terima kasih.